Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Hari ini gua akan ajak lo ke rumah seorang pebisnis. Pebisnis apa? Yuk, gua kepoin gua. Kita masuk, guys. Kita masuk. Nah, ini pintunya ya. Assalamualaikum. Mbak Ariana? Iya, guys, inilah Mbak Ariana, pebisnis yang hari ini kita akan interview dan akan kita korek-korek ilmunya. Ya, guys, yuk kita masuk. Assalamualaikum, Mbak Ariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube Celoteh Bisnis. Guys, hari ini seperti biasa, gue ajak lagi ke rumah seorang pebisnis. Bisnis apa ya? Lu lihat aja nih, ada makanan banyak sekali dia di depan gue ya, dan kayaknya nih, aduh, enak banget ya. Pokoknya ada cake, kemudian ada lagi warna-warni juga. Ini juga ada minuman juga sehat dan strong ya. Oke guys, hari ini di samping gue juga nggak ada kalah pentingnya. Nah ini justru nih yang akan kita mau coba interview hari ini. Di sebelah kiri gue ada seorang pebisnis. Pebisnis apa? Langsung aja kita kenalan ya. Assalamualaikum Mbak Ariana. Waalaikumsalam. Oke. Bener ya Mbak Ariana ya? Ya betul. Dari Pawon Gendis. Ya. Oke. Guys, hari ini ya kita alhamdulillah bisa bertemu dengan seorang owner ya, pebisnis ya, Pawon Gendis. Pawon Gendis itu apa? Nanti kita akan jelaskan dan kita korek-korek Mbak Ariana hari ini. Oke. Mbak Ariana, pertama saya ucapkan terima kasih ya. Kita udah mau diberikan waktu nih di sini ya untuk interview. Mbak Ariana, sebelum kita ngomongin bisnisnya Mbak Ariana yang begitu banyak ini, saya mau tahu Mbak Ariana itu backgroundnya apa sebelum berbisnis? Saya dulu tuh karyawan sih. Karyawan? Sempat kerja sih. Sempat kerja, oke. Berhenti juga karena anak akhirnya nggak ada yang pegang ya. Terus akhirnya. Jadi akhirnya ngurus anak gitu ya? Akhirnya udahlah ngurus anak. Tapi waktu masih kerja juga pernah sempat jualan juga gitu. Oh sebelumnya pas kerja udah mulai jualan gitu, oke. Chicken nugget waktu itu. Oh dulu chicken nugget gitu, oke. Karena kan sasarannya ibu kerja yang nggak sempat masak gitu kan. Setuju, jadi ya udah setuju. dari teman-teman aja gitu kan. Terus ya udah bikin. Terus pas mau resign mikir dulu, wah kayaknya udah deh ini aja deh yang ngambil ini ya. ngambil mau bisnis aja gitu ya. Itu tahun berapa waktu itu Mbak Ariana kalau boleh tahu resignnya itu? Resign itu sekitar tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 resign, dan pada saat itu sebelumnya juga udah mulai sambil jalanin bisnis kecil-kecilan gitu ya, jual-jualin. Nah saat ini berarti bisnis ini mulainya kapan? Yang saat ini sekarang Pawon Gendis ini? Setelah itu ngalir aja. Jadi setelah itu karena chicken nugget udah kok minatnya udah berkurang. Terus apalagi musim kue gitu kan. Musim kue. Okay. Nah terus apalagi setelah pandemi kan. Jamu gitu. Tapi jauh sebelum pandemi itu saya juga udah ada jamu. Jamu juga. Gitu, sudah ada jamu. Tunggu sebentar, kayaknya bisnisnya Pawon Gendis ini Mbak Ariana banyak banget ya variannya ya. Oke guys, kita korek ya. Kok banyak nih, tadi ada chicken nugget, terus ada cake, terus kemana-mana gitu, ada jamu juga. Nah sekarang kita tanya, berarti Mbak Riana itu yang full time-nya sebagai pebisnis itu berarti 2014 setelah resign, betul ya? Setelah. Oke, waktu itu dimulai dengan bisnis apa Mbak Riana? Pas 2014 itu fokusnya? Waktu itu fokus di Klaper Tart sama ya, oke. Ada Klaper Tart sama chicken nugget itu. Oh, dua varian itu ya, itu yang pertama ya. Nah, terus kemudian pertanyaan saya, kok ini jadi muncul banyak nih? Banyak ada cake juga. Itu cake kapan mulainya Mbak Riana? Kalau ini sih kayaknya baru-baru ya. Kalau cake ini baru-baru ya. Cake ini baru-baru aja. Jadi cake ini baru-baru semua nih ya? Ya. Oh, baru-baru itu tahun berapa? 2000. Baru-baru tahun 2000 setelah pandemi lah. Setelah pandemi. Berarti sebelum pandemi dan saat pandemi Klaper Tart tadi berarti fokusnya sama chicken nugget tadi. Chicken nugget sama jamu. Sama jamu. Oke, karena jamu pas saat pandemi laku banget pasti ya. Iya, waktu itu sempat alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya, orderan banyak ya. Oke, ntar kita bahas. Mbak Riana begini, dulu waktu kerja kan sama bisnis pasti berbeda. Boleh share nggak sih ke teman-teman kira-kira waktu itu tantangannya apa ketika ingin memulai bisnis benar udah full time, hanya fokus sambil ngurus anak tapi sambil berbisnis, itu tantangannya apa ya? Beda kan bekerja sama berbisnis ini? Kalau yang setelah berhenti kerja itu saya bisnis itu ngisi waktu lah sebenarnya. Oh, ngisi waktu, lebih ke ngisi waktu gitu. Sambilnya ada waktu nih, iseng-iseng udahlah ambil bisnisnya. Karena kan biasa di kantor kan kerja gitu kan, full time gitu kerja. Nah di rumah abis ngerjain ini, mau ngerjain apa lagi ya gitu kan. Karena masih ada waktu gitu ya, jadi terus ada waktu udah akhirnya bikin ini gitu kan. Terus
ada acara apa gitu dibawa gitu kan. Oh, ada acara arisan atau apa, Iya, bawa arisan. ininya kira-kira. Oke. Nah, Itu. terus kemudian gini Mbak Riana, maaf saya potong. Jadi kalau Mbak Riana lihat sebetulnya apa sih prosesnya kalau Mbak Riana ketika berbisnis tuh ada kesulitan nggak sih ketika langsung join bisnis gitu yang dilakukan? Iya. Ada kesulitan nggak sih? Waktu itu yang kelapa tart kan saya mutusin jual kelapa tart karena di sini belum familiar kelapa tart kan Betul, saya betul, rasakan. betul. Nah terus saya kan juga pernah beli kelapa tart di Bandung ya. Oke. Kok rasanya enak? Oh. Mahal banget ya. Iya benar. Mahal banget ya. Udah deh saya bikin deh gitu kan bikin. Nah terus pas saya saya bikin ada teman, Mbak ini rasanya enak nih Mbak, ini bisa jual. Udah akhirnya saya coba jual ke lingkungan sini kan. Itu ada 5 bulan nggak laku Pak. Oh, kelapa tart itu ya? Nggak laku. Berarti kenapa itu? Ya karena orang belum familiar kan. Ada kayu manisnya dan Iya, iya. bagi mereka belum terlalu familiar rasanya gitu kan. Nah itu tiap hari ngeluarin jual 10 biji ya balik lagi 10 lagi Oh, gitu. gitu. Sorenya balik lagi akhirnya bagi-bagiin gitu deh. Itu berapa lama ya? Artinya berarti kan jatuhnya itu nggak dapat omset berarti dong ya? Iya. Nah, itu berapa lama seperti itu? Berarti kan kalau 3 sampai 4 bulan tuh seperti itu? Iya. Wow guys, bayangin ya. Jadi buat teman-teman ya bisnis itu nggak gampang. Nah contohnya ini, kenapa gue tanya sama Mbak Riana? Karena ini penting buat teman-teman proses, bukan hasil yang sekarang tapi proses. Jadi ternyata Mbak Riana sempat mengalami 3 sampai 6 bulan, 3 sampai 4 bulan. Jatuhnya tanda kutip kerugian ya, karena kan nggak kerjual dibagi-bagi gitu ya. Itu kurang lebih ada berapa piece kelapa tartnya? Ada berapa ini? Apa yang biasa seperti itu? Iya kurang lebih 60.000 lah per hari ya. Dan ada 10-an kurang lebih atau berapa? Iya ada 10-an gitu. Saya kan nggak bikin nggak banyak kan, karena kok nggak laku jadi bikinnya 10 bikinnya terus. Jadi sambil dibagiin itu dengan harapan orang yang ngerasain. Biar ngerasain. Jadi anggap aja udah tester aja lah sekalian lah ya. Sekalian coba lah buat tester deh gitu. Tapi 10 tuh tiap apa? Tiap minggu, tiap hari atau tiap apa itu? Kan ini kalau kelapa tart itu bisa disimpan ya, bisa disimpan tahan 3 lama lah hari, ya. 3 4 hari. hari itu masih bisa. Jadi seminggu bisa 2 kali dong ya produksi ya? Ya bisa 2 kali. Guys bayangin ya, kenapa gue tanya detail. Jadi seminggu 2 kali kalau misalnya ada 10 kan 20 kelapa tart. 20 kalau kali 60.000 1,2 juta. Ya benar ya. Karena gue senang hitung guys ya, jadi bayangkan berarti kerugiannya sebulan kalau nggak laku ya dikasih ke orang yang bukan kerugian sih, artinya ya nggak omset nggak nambah ya 1,2 juta sebulan. Kalau 3-4 bulan hitung sendiri aja ya. Oke. Nah Mbak terus kemudian Mbak Riana apa yang menyebabkan kelapa tart jadi laku? Maksudnya setelah apa nih? Ada hal yang apa kok bisa jadi terjual lagi akhirnya? Ya mungkin karena setelah saya nyoba ngasih gitu kan, ada yang nyoba, mungkin cocok sama dia rasanya. Terus saya bawa ke arisan, ke acara pengajian gitu, sekolah anak-anak gitu bawa ya. aja dulu, sering bawa gitu kan. Terus lama ya alhamdulillah ada yang cocok, pesan gitu ada. Terus sampai sekarang jadi tahu, oh kalau mau kelapa tart telepon saya gitu. Jadinya itu yang perlu yang saya perluin sih sebenarnya gitu. Jadi Mbak Riana memang berarti percaya dong kalau kita mau berbisnis kuliner memang harus memberikan tester berarti ya? Iya, harus. Itu penting berarti ya, untuk mengenalkan brand kita ya? Iya. Oke guys, jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin belum bisnis atau menjadi pebisnis kuliner, teman-teman nggak boleh pelit ya, karena untuk mulai branding ya harus ada tester dulu, jadi give dulu di awal gitu ya. Ibaratnya sedekah dulu baru balik lagi gitu ya. Oke guys, ingat itu ya. Jadi teman-teman kalau kita punya produk baru, brand baru harus kasih, rasain, nanti insya Allah ada omset gitu ya. Oke, Mbak Riana, selanjutnya saya mau tanya gini. Waktu dulu kelapa tart itu namanya udah Paun Gendis atau belum? Belum ada nama. Oh, jadi hanya nama Mbak Riana aja ya, personal gitu ya. Iya, nah, ada kalau boleh tahu nama ini dari apa filosofisnya? Dari kapan nih berdirinya ini? Setelah mulai jual kue-kue ulang tahun waktu itu. Berarti 2000 setelah Waktu itu pertama kali bikin kue ulang tahun itu tahun 2013. 2013 udah buat kue ulang tahun. Bikin kue ulang tahun yang sederhana banget, yang menurut saya udahlah saya juga bisain cuma itu aja gitu kan. Ternyata kok ada yang mau gitu kan. Ya udah diinin. Nah, terus setelah itu ada request lagi, Mbak bisa bikin yang ini nggak? Bisa. Sambil belajar tadi. Sambil cari-cari akhirnya belajar bisa. Terus akhirnya bikin lama-lama berkembang.
Jadi kayak seperti ada Korean cake segala macam. Korean cake, oke. Ntar terus kita bahas nih yang jual. satu-satu kita bahas detail ya Mbak Riana ya. Tapi yang artinya ini berarti baru benar-benar full itu 2020 2013 yang saya mulai. yang mulainya cake itu cake semua biasa. itu. Yang ini sekarang berarti fokusnya 2000. Yang kue-kue ini fokus sekarang jualannya dari 2000 berapa? 2000 Dari 2000 tahun 2020 lah. 20 baru ya, baru running ya, pas pandemi tadi ya. Nah, mulai banyak. Sebelum kita masuk ke produknya ini ya, yang pohon gendis. Saya mau tanya ketika pandemi berarti kan masih ada jual jamu ini ya. Terus kemudian ada jual kapertat juga ya. Gimana terjadi omset bisnis pada saat awal pandemi Mbak Riana terhadap bisnis Mbak Riana? Ada kenaikan, penurunan atau biasa-biasa aja atau gimana? Alhamdulillah waktu awal pandemi itu justru ada kenaikan ya, karena di kenaikan yang untuk di produk di jamu. ini. Oh. Produk lain nggak ada yang kejual. yang lain nggak kejual. Iya. Justru ini. Cuma ini. Kunyit asam ya, guys ya. Waktu itu kebetulan ada order dari BI ya waktu itu. Nah, terus ada saudara yang kerja di sana, terus Mbak ini butuh ini kan karyawan harus lah dikasih imun lah, ya benar. Ya udah coba masukin, akhirnya saya coba masukin seminggu tuh ada 100 gitu. Seminggu 100 ini. Iya. Berarti waduh, 100 kerja botol. keras ya untuk produksi berarti. Iya, makanya alhamdulillah ya, Alhamdulillah. kalau pandemi orang susah ya saya bisa jualin jamu 100 gitu per minggu tuh ya? Iya, Luar alhamdulillah biasa. waktu itu. Nah, berarti omset naik ya berarti. Artinya omset untuk jamu ya. Iya. Tapi yang lain nggak kejual gitu ya, Pak? Enggak. Oke, nah sekarang kalau saya boleh tahu nih, tadi kita udah ngomong bahwa berarti memang ada saatnya pas saat pandemi jamu-jamuan semua berarti memang alhamdulillah naik ya Mbak Riana ya. Nah sekarang kalau untuk yang ketika saat ini kita bicara untuk yang cake ya, cake yang banyak ini, boleh nggak sih Mbak Riana, saya mau tanya pawon gendis itu asalnya namanya itu filosofisnya apa? Kalau pawonnya sendiri kan saya dari Jawa, Oke. dari Timur. Jawa Jadi Timur. saya pengen ngambil inian deh dari Jawa. Istilah-istilahnya Jawa dari gitu ya. Nah, Oke. kalau gendis sendiri kan di bahasa Jawa itu kan gula. Oh gendis itu gula. Kalau Gendis itu pawon? gula. Pawon tuh dapur. Jadi dapur gula. Oh, Karena dapur saya gula. identik sama gula semua ini. Oh, karena yang manis-manis, iya, dapur karena yang gula. bermanis-manis semua. Pawon gendis, oke. Jadi saya pakai pawon gendis Oh. akhirnya. Keren loh guys ya. Jadi memang kenapa teman-teman kalau mau punya brand itu tetap harus ada artinya ya. Jangan lu sembarangan ngambil nama ada yang lewat nih mobil pakai, jangan juga ya. Jadi harus jelas seperti Mbak Riana. Nah, Mbak Riana berarti pawon gendis ini adalah di sini kalau saya lihat teman guys lihat ya ada birthday cake, brownies, klapertat, jamu, bolu tape, keju, makaron skutel. Banyak sekali guys. Nah, sekarang kita bahas. Dari pawon gendis ini Mbak Riana, kalau boleh tahu berarti kalau ini yang coklat ya? Triple coklat guys. Ini adalah jamu, produknya ada jamu kunyit dan jamu beras kencur. Kemudian ini ada tiramisu, benar ya? Ya. Kemudian ini ada rainbow cake. Kemudian ini ada bolu tape. Itu ada apa nih? Itu sebenarnya sama tapi dia model Korean cake. Oh, ini model Korean cake kecil. dan lebih kecil. Ini bisa buat hadiah-hadiah ya. Contohnya buat contoh bisnis udah dikasih hadiah. Dan ini adalah yang model gel dari rainbow cake. Oke guys, ini keren loh modelnya, keren. Nah sekarang saya mau tanya gini, berapa sih kisaran harga range yang paling rendah sampai yang tertinggi dari produknya Mbak Riana dari pawon gendis? Paling rendah itu 10.000 di jamu. Ini 10.000 jamu ya. Ya. Oke, ini harga reseller atau harga konsumen? Harga konsumen. Konsumen, oke. Terus kemudian? Nah, kalau yang triple cake itu kan tergantung ukuran berarti ya? Ukuran. Oke, tapi ukuran yang paling kecil itu berapa kisarannya? Yang paling kecil tuh yang 20 kali 10. Oke, itu 130 di 130. Dan itu bisa di request ada nama segala macam bisa ya. Oke. Terus kemudian tiramisu? Kalau tiramisu itu saya cuma ukuran seperti itu aja, segitu aja. Satu slice gitu. Ukuran itu satu ukuran, aja. oke. Itu Dijualnya 20.000 itu. Satu slice ini 20.000. Oke. Terus kemudian kalau rainbow cake? Kalau rainbow cake ini 75.000. Ukuran 20 kali 10. 20 kali 10. Iya. Oke, guys, 75.000 untuk 20 kali 10. Kemudian bolu cake? Kalau ini Bolu cake tape. Cake bolu tape. Bolu tape ya. Oke, bolu tape ya. Ini 65.000. Ukurannya
ukurannya 24 kali 24. 24 kali 24. Lebih besar, tapi oke. dia model cake potong sebenarnya Kayak besar. potong ya, oke. Enak ya Isa. Terus kemudian kalau udah ini sama ya. Kalau ini dijualnya gimana jadinya? Ala gel itu berapa kalau gel ini? Kalau yang jar ini dia 25.000 satu jar. Oh, satu jar ini 25.000. Guys, keren loh guys. Nantilah kita rasain. Oke, jadi sebetulnya harganya bisa masuk ya guys di teman-teman ya. Artinya ini teman-teman bisa ambil, bisa pesen, dan saya mau tanya, ini Instagramnya apa Mbak Diana? Pawon_gendis. Oke, guys, nanti di bawah ada captionnya, gue tulis pawon_gendis. Jadi lu nanti bisa langsung aja pesen. Ini semuanya ini loh, menggugah selera ya. Oke, Mbak Riana, pertanyaan saya gini selanjutnya. Mbak Riana kan tadi ini produk udah banyak sekali. Sekarang gimana Mbak Riana untuk melakukan bisnis promosi seperti apa saat ini dengan Pawon Gendis? Lebih sementara sih saat ini di status WhatsApp aja ya. Oh, hanya mainnya di status WhatsApp. Saya belum berani untuk online ya. Kenapa Mbak Riana belum berani online? Kendala ada tenaga kerja juga kurang. Oh, oke. Jadi waktu juga saya nggak ada kurang waktunya Kurang gitu. waktu, Saya oke. jemput anak-anak juga. Oh kan, iya, ke soalnya. sekolah, benar-benar. Sekolah juga, jadinya Masih di status sementara- WhatsApp berarti ya? ya makanya Oke. udah yang ada aja dulu deh. Instagram main juga kan? Ya status aja di situ. Oh iya, status tapi aja. Ada 1-2 yang kemarin dari Google ya. Kemarin Oh, sempat oke. ada 2 orang kayak yang dari Google. Dari Google ya? Langsung dia ini nyari kontak saya, kontaknya. Oke. 2. Jadi selama ini memang fokus di status WhatsApp berarti? Iya. Artinya kalau online berarti belum ada di online? Belum, kalau untuk yang kayak GoFood gitu Belum ya? belum. E-commerce pun kayak di yang lain, Tokopedia sekarang ini belum ada Belum, juga ya? belum. Oke. Guys, luar biasa ya. Jadi Mbak Riana memang nyata mencukupkan dengan status WhatsApp. Artinya yang bisa kita ambil adalah ketika lo mau promosi, cukup dengan status WhatsApp sebetulnya udah bisa dapetin omset, bener ya Mbak Riana ya? Oke. Nah sekarang pertanyaan saya selanjutnya gini Mbak Riana. Mbak Riana boleh tahu nggak ini apakah bisa reseller atau dropshipper atau seperti apa dengan saat ini Mbak Riana? Bisa nggak sih kalau ada orang yang mau minta reseller? Sih bisa sih sebenarnya. Sudah ada reseller belum Mbak Riana saat ini? Nggak continue sih. Tapi ada ya? Ada. Oke. Ada sebenarnya ada kawan yang mau jualin gitu kan. Oke, syaratnya apa sih Mbak Riana kalau boleh tahu? Apakah harus mesen berapa gitu? Enggak sih, kalau saya sih enggak, orang yang Bebas mau aja. bebas aja. Orang mau, karena kan kalau kue ulang tahun nggak mungkin harus berapa biji Oh, iya. kan ya. Jadi ya udah, mau kue ulang tahun, Mbak, ada yang mau pesen kue ulang tahun, ya udah oke gitu kan. Nanti harga silakan dia up sendiri lah gitu kayak Mbak. Dari Mbak Riana sekian gitu ya. Guys, bisa loh jadi arti dijadikan sebagai bahan tadi loh buat ibu rumah tangga, buat teman yang mungkin lagi suka rebahan di rumah tapi mau dapetin income, caranya tadi ya bisa jadi reseller atau dropshipper. Nah kalau ini harganya tadi kan Mbak Riana bilang 10.000 ya. Kalau reseller misalkan saya ini mau jadi reseller misalkan, saya dapat harga berapa Mbak Riana? 8.000 saya kasih. Guys, 2.000 guys. Jadi kita jual ke klien kita, customer adalah 10.000. Kalau jual lebih boleh nggak sih harganya, atau emang harus 10.000 aja, nggak boleh lebih? Ya karena bersaing ya. Oh iya. Kalau lebih mahal ada banyak. Ada gitu. banyak ya, tapi kan kita mau harga bersaing lah ya. Iya. Guys, lu modal ya dengan ini 10.000, katakanlah misalkan Mbak Riana saya mau ambil 10 nih. Berarti kalau dari Mbak Riana harganya 8.000 kan, saya cuma modal 80.000 ya. Saya udah bisa jadi reseller loh. Bener ya Mbak Riana? Dan keuntungan saya 2.000 kali 10. Oh iya 20.000. Kalau lo sehari 20.000, sebulan ada berapa? Oke, jadi artinya Mbak Riana nih, guys, teman-teman, kalau memang lu mau jadi reseller Pawon Gendis, khususnya misalkan di beberapa item ini dan jamu ini, kalau saya lihat nih jamu nih enak ya. Jadi teman-teman silakan aja langsung masuk ke pawon_gendis ya. Atau nanti nomor WhatsApp-nya Mbak Riana saya kasih ya, boleh ya di dalam nanti di caption biar bisa hubungi langsung. Oke, Mbak Riana, berarti memang benar Mbak Riana ini bukan tipe orang yang sangat sosial media gitu. Emang enggak. Bermain, karena kadang ada ya orang-orang tuh semua dimainin gitu Mbak Riana. Jadi Mbak Riana hanya cukup dengan status WhatsApp gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya begini. Saat ini berarti bisnis ini udah dijalani dari 2021. Omset gimana Mbak Riana sampai dengan sekarang? Kalau Mbak Riana melihat. Untuk penjualan berapa piece sih rata-rata setiap bulan? Kita ngomong piece aja lah. Semuanya kita gabung, baik ini, itu, semua. Kira-kira sebulan berapa piece ya? Kurang bisa di ini juga ya, saya juga kurang tahu, belum terlalu ini ya. Karena bisa kadang tuh bulan ini jamu yang banyak. Oh, jamu yang banyak. Oke. Kadang bulan besoknya kue ulang tahun.
karena musim ulang tahun gitu kan. Jadi kue ulang tahun ya Okay. hampir tiap hari. Kadang brownies juga hampir tiap hari gitu. Oh, jadi memang belum ada Mbak mencatat secara inilah, secara Iya, administratifnya karena belum gitu ya. belum terlalu konsen ke sana. Kayaknya Mbak Riana butuh asisten. Saya siap jadi asisten Mbak. Oh, salah nggak guys ya? Gue Biar udah berapa YouTuber nih? di sini. Gue udah YouTuber, langsung nyambil kerja lagi. Mbak Riana, sekarang saya mau tanya gini. Berarti kalau untuk membuat kue ini, pemesan itu misalkan saya konsumen, saya mau pesan tuh H-min berapa? Kalau untuk kue ulang tahun H-3 ya. H-3 guys, jadi H-3 lu baru bisa pesan. Jangan lu bilang lu mau pesan ulang tahun hari ini, lu ntar malam lu pesan, nggak bisa ya guys. Apalagi yang untuk ada tema-tema kayak gini oh ya. ya, ada Spider-Man. Ini butuh seminggu. Oh, kalau yang temanya lebih lengkap guys, lu butuh seminggu H-7. Tapi kalau yang nggak ada temanya terlalu cuma pakai Yang nama biasa, doang, kayak begini ini aja sih, pakai bisa nama 2-3 hari. Oke. Jadi guys, cepat-cepat aja lu kepoin nih pawon_gendis, lu lihat aja ada apa produknya semua. Oke. Mbak Riana, pertanyaan saya begini. Jadi Mbak Riana saat ini mengerjakan ini semua sendiri atau emang ada punya karyawan? Baru 3 bulan ini saya ambil Mbak ya untuk 3 bulan ini ya, baru. Jadi baru nambah satu nih ya? Ya baru nambah Oh, Oke, kenapa nambah satu? Apa udah nggak kepegang atau gimana? Mbak? Iya kan, saya mikir kan supaya produksi bisa nambah juga kan, biar ada dia yang jemput, anak-anak saya yang produksi gitu kan. Jadi biar bener-bener. jalan terus Biar gitu kan. jalan juga bisnisnya ya. Oke, nah ini bagus ya. Jadi Mbak Riana mencari solusi gimana ya biar tetap bisa jalan bisnis juga dengan mengambil satu orang karyawan untuk diperbantukan agar tadi anaknya juga bisa jalan, bisa dijemput, bisnis juga bisa jalan gitu ya Mbak Riana ya. Betul. Dan mudah-mudahan besok kita doakan ya Mbak Riana bisnis pohon gendisnya bisa nambah karyawan bisa sampai 10, 100, 200 ya Mbak Riana ya. Amin. Jadi bisa mempekerjakan orang lain juga kan Mbak Riana ya, memberi benefit yang lain. Gitu. Nah, inilah kerennya kalau kita bisnis ya. Mbak Riana, kalau saya mau tanya lagi sama Mbak Riana, Mbak Riana punya nggak sih gambaran 5 tahun ke depan pawon gendis ini mau dibuat seperti apa? 5 tahun ke depan, kita pikir jauh 5 tahun ke depan. Pengennya sih dari bisnis keluarga sih, saya sebenarnya dari anak-anak saya tuh pengen buka kafe aja deh Bu, gitu kan. Pengen buka, jadi ada buka kafe, terus kemudian ini ada makanan semua. Ya. Keren. Dan ada makanan rumahan makanan berat ya. Makanan beratnya benar-benar. Kan. Tapi pakai resep nenek. Oh, nenek itu resep ini. Udah nggak ada nenek. Tapi maksudnya resep ininya. Ada resep yang dulu ya, leluhur lah ya. Resep leluhur. Makanannya top biasanya. Iya. Masa-masakan zaman dulu kan biasanya kan kadang ada yang kangen ya orang kan. Ada yang pengen kangen gitu. Terus dari udah pengen coba deh. Bu, buka aja deh itu buka kafe gitu deh katanya itu. Oke deh gitu. Terus kebetulan anak saya kan juga yang nomor 2 kan kuliah kan. Oke. Dia yang desain itunya, maksudnya udahlah kamu nanti yang desain, oke gitu bang. Ya udahlah kita sambil jalan nanti yang ini kamu di sini gitu udah mulai. Insya Allah sih pengennya. Insya Allah berarti 5 tahun nih Mbak Riana dengan pohon gendisnya mungkin nanti akan buka kafe. Kafenya apa pohon gendis juga namanya? Atau belum tahu? Mudah-mudahan pohon gendis juga ya. Mudah-mudahan ya. Guys, kita doakan ya. Jadi 5 tahun ke depan pawon_gendis ini Mbak Riana sebagai owner ingin membuat kafe di mana nanti di semua akan ada dan makan-makanan berat lainnya ya. Kita tunggu, kita doakan ya. Dan mudah-mudahan nanti kalau sudah terjadi semua Mbak Riana jangan lupa undang kita lagi biar kita interview lagi. Insyaallah. Oke. Di kafe ya. Iya, di kafe dong. Pokoknya kita doa cepet-cepet guys ya. Kalau kita doakan, kita diaminkan, kita juga akan dapat rezeki juga ya. Oke. Mbak Riana, pertanyaan saya sekarang gini. Mbak Riana saat ini sudah merasa sukses nggak sih dengan bisnis pawon gendisnya ini? Belum. Oke. Kalau misalkan Mbak Riana bilang belum, kriteria seorang sukses bagi seorang Mbak Riana itu apa? Apa nih kata Mbak Riana itu jadi udah sukses gitu? Apa ya? Ya semua kebutuhan dipenuhin semua udah gitu ya. Senang pokoknya tiap hari ngerasa senang aja gitu kan. Ngerasa senang, kebutuhan udah kepenuhin semua itu sukses gitu ya. Oke. Pokoknya udah nggak mikir-mikir aneh-aneh lagi deh. Nggak gitu. aneh lagi, pokoknya hidup kayaknya enak aja gitu. Enak aja udah. Mau apa-apa bisa gitu Mbak Riana. Bisa. Oke guys, jadi simple. Jadi seorang Mbak Riana yang penting adalah tadi udah pokoknya semuanya udah tercukupi semua, terus kayaknya mau apa-apa juga bisa dan kemudian tenang aja pikirannya lah, itulah sukses. Oh keren. Buat lo semua makanya jangan banyak pikiran ya, karena nanti itu bisa jadi nggak sukses. Capek juga sakit lo nanti ya. Oke, buat Mbak Riana, tadi kita sudah bahas soal masalah makanannya sudah, produknya, harganya sudah, strateginya sudah, gitu ya. Terus kemudian tadi karyawan juga sudah. Kita bahas
5 tahun ke depan juga Mbak Riana sudah sampaikan. Nah, pertanyaan saya saja begini Mbak Riana. Mbak Riana menganggap, saya nggak tahu kalau Pawon Gendis ini dengan produknya seperti ini, apakah ada kompetitor? Banyak. Banyak, oke. Kalau banyak, menurut Mbak Riana memandang kompetitor sebagai apa ya? Sebagai kawan, lawan, atau apa ya? Kalau saya sebagai kawan, Kenapa Mbak Riana sebagai kawan? karena ya kita kan punya teman beda-beda ya. Oke. Dia mau jualin ke temannya sendiri terserah gitu kan. Nah, kebetulan juga teman saya juga oke-oke aja gitu. Kita di sini jual brownies juga banyak di sini. Di sini ya, daerah Di sini juga banyak. Oke. Cuma kita juga ya, Mbak, pinjem loyang, pinjem. Oh. Mbak, ada yang bahan yang kurang? Ya boleh nih gitu. Jadi tuker-tukeran aja gitu kan. Luar biasa, malah sama-sama ini yang menjual Sama-sama sama. di yang sama, di bisnis yang sama gitu kan. Jadi ya udah masing-masing kan saya pikir ya udah orang punya kawan sendiri-sendiri kan gitu kan, rezeki juga Rezeki masing-masing dari mereka gitu ya. masing-masing kan. Ya mereka juga mau gimana ya terserah aja gitu kan, mau usaha seperti apa gitu. Berarti luar biasa ya hubungannya, jadi Anda sesama pebisnis juga yang untuk produknya sama tapi saling ngebantu ya? Ya, sejauh Support ini ya? sih saya sama teman-teman saya sih seperti itu. Oh guys, keren. Nah ini buat kita jadi tenang ya. Jadi Mbak Riana, saya cukup ini ya, takjub dengan relation ya, artinya silaturahmi antar pebisnis ya. Nah Mbak Riana tadi sudah bilang soal masalah kompetitor. Berarti kompetitor adalah seperti itu teman yang membuat mungkin Mbak Riana dengan bisnis semakin lebih maju ya Mbak Riana ya. Karena kalau nggak ada kompetitor kayaknya nggak enak juga ya. kita nggak merasa nggak ada tantangan ya Mbak Riana. Kita merasa punya kita produknya paling oke gitu ya. Tapi kalau ada kompetitor kan, wah kayaknya gue harus apa nih? Harus apa yang kurang gitu. Siap. Nah, jadi buat teman-teman, ketika lo berbisnis jangan anggap kompetitor itu adalah musuh ya. Apalagi kalau lo pakai guna-guna itu repot lagi. Karena kenapa? Dia itu adalah temen lu juga ya. Karena yang bisa membuat lu berkembang adalah kompetitor lu sendiri. Oke, Mbak Riana, selanjutnya saya mau tanya gini. Mbak Riana dengan keluarga, support keluarga seperti apa dengan bisnis ini? Alhamdulillah sih support semua sih, dari anak-anak semua, suami juga support ya semua, berarti ya. Nah, apa arti keluarga buat Mbak Riana? Apa sih sebetulnya? Keluarga Ya itu apa butuh sih? support aja, dia memang kalau mereka support ya cukup lah, saya tenang, saya ngerjain apa-apa juga tenang aja gitu kan. Kalau untuk tester, siapa yang paling ini Mbak di keluarga, yang paling artinya rasanya tesnya tuh bagus, oh ini enak nih mah atau gimana gitu? Ada anak saya nomor 2, yang di sini kan anak saya nomor 3 sama 4, yang 1 sama 2 di luar kota kan. Oke, luar kota. Nah itu merasakan berarti tester semua nih? Iya, jadi yang nomor 3 sama 4 nih yang, Bu enak, Bu kurang ini nih gitu kan, Bu nggak enak nih, karena kan mereka juga anak-anak yang ya pergaulannya kan juga sama kekinian lah. Dia banyak ngerasain juga kan. Dia banyak jajan juga kan. Bu, ini kok nggak kayak begini gitu kan. Oh yaudah, kurang gini, ini gimana gitu. Jadi lebih tanya ke dia juga gitu. Jadi anak-anak justru memberikan inputan ya Mbak Riana. Kayaknya harus ada diperbaikan, harus ditambahkan gitu ya. Oke guys, jadi intinya adalah kalau dalam keluarga lo harus juga ada orang-orang yang bisa mensupport lo dalam bisnis. Mbak Riana, pertanyaan saya yang terakhir ini gini. Mbak Riana, boleh nggak sih berikan tips buat para pebisnis? Saat ini kan teman-teman di luar sana lagi happening nih. Orang-orang milenial mereka berbisnis, orang-orang kolonial mereka berbisnis, orang-orang baby boomer pun yang mau pensiun dia mau berbisnis. Mbak Riana boleh kasih inputan nggak sih buat mereka bagaimana step-step awal untuk berbisnis gitu? Terus kemudian butuh modal nggak sih? Apalah yang harus disiapkan gitu? Silakan Mbak Riana. Pertama sih niat ya. Niat guys nomor 1. Niat dulu, mau jualan apa enggak gitu. Lu mau jualan atau cuma mau ngapain doang gitu? Kalau mau jualan berarti ya siap rugi, siap terima kritikan. Siap terima gitu kritikan. Kan. Jadi siap ada masalah di kemudian hari ya harus siap gitu kan. Udah gitu mau jualan apa? Oh, produknya apa nih? Iya, gitu, apa yang mau dijual gitu kan. Apa yang mau dijual, terus mau dijual kemana. Oh, udah sampai mikir ke masalahnya kemana-kemana gitu ya Mbak Riana? Iya, mau jual kemana. Kalau enggak kan, misalnya saya mau jual jamu. Mau jual jamu, mau jual kemana gitu kan. Harus tahu yang mau dijual. Kelapa tart juga. Orang kan harus tahu, oh ini yang kesini nih kira-kira cocok. Oh, pasarnya kemana nih gitu ya? Jadi ke ulang tahun juga, kira-kira kesini nih yang cocok gitu. Udah, ya kayak gitu aja. Jadi kalau
produknya apa yang dijual gitu. Udah selain itu ya siapin modal. Modal penting nggak sih, harus besar atau gimana sih Mbak Riana kalau menurut Mbak Riana sendiri? Saya dulu sih awal-awal ya modal yang ada aja dulu. Berapa modal Mbak Riana waktu mulai yang dari chicken awal? Nugget ya, chicken nugget dulu tuh modal saya cuma 50.000 ya. 50.000? 50.000 itu cuma apa ya, bikin setengah resep aja dulu gitu. Berarti kan. dari dulu Mbak Riana bukan reseller ya, tapi buat sendiri ya? Buat sendiri tadinya. Oke, keren. Jadi dari awal. Oke. Dan itu 50.000 ya? 50.000 udah. Guys, 50.000 ya. Beli daging ayam, dada ayam, terus lihat modal gitu, cara-caranya gini, udah terus bikin dulu setengah resep. Oh laku. Dan dari itu nambah lagi. Tapi startnya modal dari 50.000. Guys, kalau lo 50.000 banyak kuota habis ya buat nonton yang hidup segala macam. Nah, Mbak Riana, terus kemudian selanjutnya kolaborasi atau komunitas penting nggak sih dalam bisnis? Penting sih. Oke. Untuk promosi juga bisa kan, untuk ini kan mengenalin produk kita kan juga. Itu penting sekali, dan memang di sini di daerah Depok ini itu difasilitasi ya Mbak Riana ya? Iya. Oke. Pemda sini memfasilitasi berarti ya? Iya. Ada pelatihan gitu, ada juga katanya. Ada. Oh, dan itu free atau apa? Gratis atau gimana? Kalau yang itu biasa ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Dan itu memang harus kita mau keluar ya, investasi buat pebisnis ya, Mbak. Iya. Guys, tapi ada yang menarik tadi ya, tadi Mbak Riana bilang, lu harus siap rugi, itu penting. Bukan siap untung doang ya Mbak Riana ya. Teman-teman kalau mau jadi pebisnis, lo harus kuatin mental. Jadi bukan untungnya doang yang lo lihat, oh sekian gue dapet, tapi siap juga rugi. Dan Mbak Riana udah buktiin tadi kan, Kelapa Tart udah rugi lo hampir 3-4 bulan ya. Oke, Mbak Riana, thank you banget ya. Kita udah 30 menitan kurang lebih kita sudah sharing. Mbak Riana tadi kayaknya luar biasa banget, memberikan banyak inspirasi juga buat teman-teman, dan saya yakin teman-teman semua ya setelah bisnis juga pasti terinspirasi. Terima kasih banyak Mbak Riana, sukses terus buat pawon gendisnya ya, semakin omsetnya melesat insya Allah ya Mbak Riana. Guys, thank you, hari ini sudah mau sabar-sabar dengerin ilmu-ilmu yang bermanfaat yang pasti hari ini, jadi nggak ngerugin buat kuota lo lah, beli kuota ya untuk dengerin Strategi Bisnis. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua.